Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Surini SPDSD dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita sampai saat ini diberi kesehatan, diberi uh, kesempatan untuk berkumpul walaupun dengan tatap maya, dengan keadaan sehat walafiat. Nah, kedua kalinya tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Surini yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia kami wawancarai mengenai observasi manajemen sekolah. Bu, bikin dengan patah. Dan selanjutnya saya juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam wawancara hari ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu sesi wawancara. Mungkin bisa saya mulai terlebih dahulu. Baik, Bu. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, Iya. Yang pertama yaitu mengenai manajemen kurikulum. Nah, namun di sini saya akan bertanya tentang bagaimana profil sekolah SD Negeri Karangkonang. Begitu, Bu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan saya. Alhamdulillah, segala puji bagi syukur ya Allah. Saya bisa dipercaya untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan adik-adik. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat kelak. Terima kasih. Pertanyaan pertama tentang profil sekolah, bahwa profil SD Karangkonang memang cukup sangat sederhana. Sampai saat ini yang berdiri mulai tahun 2002 sampai saat ini belum pernah direnovasi, dan setiap mengajukan misalnya ada mengajukan proposal untuk minta bangunan belum pernah direalisasikan. Nah, untuk itu semua bangunan masih tetap sejak mulai 2002 sampai sekarang itu, dan andai kata ada perubahan misalnya seperti lantai, kalau dulu lantainya masih tekel, sekarang sudah keramik, itu pun dari donatur masyarakat, partisipasi masyarakat. Nah, walaupun SD yang saya bilang sederhana, tapi mewah kok. Mepet sawah. Itu cukup membawa prestasi-prestasi baik akademik maupun akademik, dengan jumlah murid yang saat ini 55, tapi kemarin ada lomba FL2SN juga masih bisa berbicara di kancah lomba FL2SN, yaitu tentang kriya anyam, membuat tas. Itu kemarin bisa menjuarai kecamatan juara 1, dan di tingkat kabupaten walaupun belum bisa menjuarai, tapi bisa maju di tingkat kancah kabupaten. Nah, karena musim pandemi saat seperti ini belum ada lomba-lomba seperti akademik misalnya, itu belum ada. Kalau dulu pernah sampai tingkat Jawa Tengah, bahwa tahun 2013 juga mewakili NEM yang tertinggi sekabupaten Pati dengan jumlah murid 13, jadi juara umum, jadi juara pertama juga. Itu juga saat angkatannya putri,
itu dan letaknya berada 2 kilo dari Kecamatan Winong sebelah utara, dan tepatnya terletak di Desa Karangkonang, RT 3 RW 2. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, Bu. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang nomor 1, Bu. Selanjutnya saya akan bertanya untuk mengenai manajemen kurikulum di sekolah. Nah, untuk yang pertama, kurikulum apa yang dipakai di eh, SD Negeri Karangkonang ini? Kemudian apa kekurangan dan apa kelebihan dari kurikulum tersebut, Bu? Mengenai kurikulum yang dipakai di SD Karangkonang tentunya mengikuti alur proses pemerintah yang dicanangkan. Kalau mulai tahun 94 juga pakai yang namanya GBPP, kalau terus KTSP, terus kurikulum yang disempurnakan, terus selanjutnya sampai sekarang, kalau sekarang ini memakai kurikulum 13, kurikulum satuan pendidikan. Itu yang dipakai saat ini. Itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Silahkan. Kekurangan dan kelebihan kurikulum K13 ini jika diterapkan di SD Karangkonang apa nggih, Bu? Setiap kurikulum tentunya ada kekurangan dan ada kelebihan. Kalau menurut era globalisasi ini, ya kita ikuti aja. Kekurangannya tentunya ya mungkin ya sedikit banyak mesti ada. Ya kelebihannya itu kalau kurikulum tingkat satuan pendidikan itu sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut. Itu kelebihannya. Dan kekurangannya untuk apabila di kancah tingkat nasional, kalau dulu kan ada misalnya pendidik ujian tingkat nasional, itu sekarang jadi ANBK itu mungkin kalau saat ini ya kekurangannya. Kalau saat pandemi ini ya banyak kekurangannya lah. Saat pandemi ini memang bagaimana anak di karantina, hanya bisa berhubungan dengan maya. Kalaupun toh kita berhubungan langsung juga hanya kala-kala tertentu karena mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti prosedur arahan-arahan dari pemerintah. Itu yang harus kita taati. Demikian dapat saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan, silahkan tanyakan lagi. Baik, Bu. Untuk selanjutnya yaitu tentang bagaimana penyusunan kalender akademik di SD Negeri Karangkonang ini. Tentang penyusunan kalender akademik di SD Negeri Karangkonang juga pertama mengacu kalender standar pendidikan nasional. Kalaupun memang ada perbedaan, karena itu merupakan hak satuan pendidikan, ya dirubah sesuai dengan sikon sekolah. Tapi kayaknya hanya sedikit sekali yang dirubah. Kita mengikuti arahan kalender nasional, pendidikan nasional. Itu yang dipakai. Hanya sedikit andai kata ada perubahan. Itu. Terima kasih.
Baik Bu, saya lanjutkan nggih. Yang selanjutnya yaitu bagaimana pembagian tugas mengajar di SD Negeri Karangkonang ini Bu. Mengenai pembagian tugas mengajar di SD Karangkonang, seperti yang biasanya berlaku, mulai dulu-dulu juga setiap awal pembelajaran, sebelum pembelajaran dimulai, itu sudah mempersiapkan mengadakan rapat Dewan Guru untuk membagi per kelas atau per mapel itu dibagi sesuai dengan itu tadi situasi dan kondisi tentunya sesuai dengan keadaan kemampuan guru yang diambil masing-masing oleh kepala sekolah, dipimpin oleh kepala sekolah, disaksikan komite juga. Lah, ngoten nggih Bu. Baik, yang selanjutnya mungkin pertanyaan dari teman saya. Saya persilahkan Sekar Ayu. Baik, terima kasih untuk waktunya, Putri. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya ya, Bu ya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar di SD Karangkon. Kurang keras suaranya, kurang keras. Oh iya, saya ulangi ya, Bu. Pertanyaannya bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar di SD Negeri Karangkonan? Sebentar, Dek, tak keras ke volumeku. Iya, Ibu. Baik, saya ulang lagi ya, Bu, pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan belajar mengajar di SD Negeri Karangkona? Pelaksanaannya cukup kondusif, cukup berjalan lancar, tidak ada arahan suatu apapun. Demikian seperti saat ini musim pandemi, kita ikuti arahan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur. Kita tidak berani membantah, tapi kalaupun saat akhir-akhir ini memang orang tua menghendaki anaknya itu supaya dimasukkan karena sudah lelah, sudah capek menghadapi situasi pandemi seperti ini, orang tua pun juga sudah muak, anak-anak juga pada keliaran ke sana kemari, tidak ada arahan, sehingga sekolah kami mengadakan apa istilahnya komitmen, kesepakatan antara orang tua, wali murid, komite, dan pihak-pihak terkait, misalnya seperti Satgas dan lain sebagainya, mengadakan penandatanganan untuk masuk sekolah karena jauh dari, ya semoga saja tidak ada yang namanya apa itu musim pandemi seperti ini, COVID sudah amblas, semoga. Kenyataannya sampai sekarang ini sudah kalanya dimasukkan minimal seminggu sekali. Sudah masuk sekolah. Lancar, tidak ada arahan suatu apapun, alhamdulillah, berkat itu tadi dukungan, dorongan orang tua, wali murid, masyarakat, dan lain sebagainya, semua pihak mendukung, akhirnya Allah pun melindungi. Yang jelas pelajaran berjalan lancar, tidak ada aral suatu apapun. Kalau kemarin di situasi pandemi juga ya kita taati aja protokol kesehatan dengan anak-anak pembelajaran melalui WA group, melalui Zoom. Nah, kalau Zoom itu jarang sekali, WA group, terus anak diberi tugas. Kalau SD sini itu yang jelas Zoom jarang sekali untuk saat-saat tertentu Zoom itu. Yang jelas WA group selalu aktif itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu. Berarti sekarang ini sudah di sekolah proses pembelajaran sudah mulai masuk ya Bu, walaupun hanya seminggu itu berapa kali seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimanakah pelaksanaan supervisi di SD Negeri Karangkonang Ibu?
Oke, supervisi diadakan oleh kepala sekolah sesuai dengan yang jelas, sesuai dengan prosedur, minimal sebulan sekali atau seminggu sekali. Kadang-kala itu kepala sekolah mengadakan supervisi, gitu. Baik. Untuk pertanyaannya selanjutnya, bagaimana pelaksanaan evaluasi di sekolah SD Karangkonang? Evaluasi berjalan lancar, tidak ada suatu apapun, anak-anak mengerjakan evaluasi, ya ada yang tatap muka, karena jumlah sangat sedikit. Saat kemarin ini tetap terpaksa dimasukkan waktu evaluasi penilaian akhir semester, maksud saya. Kalau evaluasi harian ya sesuai dengan prosedur, misalnya mengerjakan seminggu sekali satu subtema. Itu ya setiap hari, setiap satu ulangan harian dipantau guru lewat WA group, atau yang dekat ya bisa anjang sana, kunjung tatap muka gurunya. Itu dulu, tapi saat ini sudah kerap masuk. Sudah kerap masuk ini. Kalau kemarin waktu hodotnya pandemi itu benar-benar guru yang datang ke home visit home itu dari rumah ke rumah. Tapi enak gurunya ditemani orang tuanya, dijagongi, disuguhi. Tapi ya kasihan muridnya kalau terus-terusan. Put, mental put. Mental put. Mental loh. Oke, berarti untuk evaluasinya walaupun di masa pandemi masih berjalan dengan lancar ya Ibu. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana manajemen peserta didik di sekolah SD Karangkonang ya Ibu? Tentang manajemen peserta didik di SD Karangkonang, pada waktu PPDB ya, karena di SD sini itu ada 2 sekolah, yaitu MI dan SD sini, SD Karangkonang, misal ya SD Karangkonang tentunya ya menerima pertama dari satu desa, penduduk satu desa itu, tapi bersaing dengan MI yang jelas, makanya muridnya hanya sedikit, tapi tetap dapat dibanggakan itu tadi. Itu penerimaannya seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan apabila ada misalnya dari desa lain atau misalnya pendatang yang baru datang, tetap dari manapun tidak menutup kemungkinan selalu membuka untuk menjadi siswa SD Karangkonang. Bahkan sangat berterima kasih apabila ada mungkin pendatang yang baru atau mungkin ada dari desa lain. Itu adanya seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih atas jawabannya yang telah diberikan Ibu. Mungkin cukup itu pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya masih membahas mengenai manajemen peserta didik di SD Negeri Karangkonang. Yang ingin saya tanyakan ialah bagaimanakah pengelolaan peserta didik di SD Negeri Karangkonang. Begitu, Ibu.
Pengelolaan peserta didik di SD Karangkonang tentunya juga sesuai dengan prosedur yang ada. Lewat guru kelas, tiap guru kelas membimbing kelas masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab yang diberikan oleh kepala sekolah. Demikian pula untuk guru-guru mapel yang lain juga seperti itu. Baik Ibu. Kemudian selanjutnya ialah pertanyaan mengenai pelaksanaan penerimaan baru itu kapan pelaksanaannya gitu. Kemudian bagaimana prosedur dan mekanisme pelaksanaan dari penerimaan siswa baru di SD Negeri Karangkonang. Begitu Bu. Tentunya mekanisme atau prosedur PPDB itu dilaksanakan sebelum tahun pembelajaran dimulai. Sesuai dengan pedoman petunjuk PPDB tentunya. Misalnya ya disesuaikan tanggalnya, biasanya sebelum tanggal Juli sebelum penerimaan sebelum masuk masuk sekolah. Lah siswanya itu kebanyakan dari TK setempat. Itu tadi, kalaupun ada misalnya pendatang atau mungkin dari desa lain, tetap secara terbuka, dibuka dengan tangan yang lebar, pintu lebar untuk menerima murid-murid jadi siswa SD Karangkonang. Demikian. Baik Ibu. Untuk selanjutnya, untuk penentuan jumlah siswa yang diterima di SD Negeri Karangkonang itu berapa nih Bu? Kalau ketentuan, menurut ketentuan ya kalau ditentukan ya malah tidak dapat murid. Ketentuannya ya sesuai dengan arahan prosedur dari pemerintah, misalnya harus berusia 7 tahun. Tetapi kalaupun tidak ada yang 7 tahun tapi sudah memenuhi syarat, itu tidak ada yang 7 tahun ya terpaksa ya bagaimana ya itu ya dijadikan diterima. Lah bagaimana kok tidak dapat murid kalau memang harus ditentukan harus umur 7 tahun ya untuk murid. Dan itu di TK sudah lama. Jadi anak-anak yang di TK itu sudah bosan, orang tuanya ingin anak-anak itu pindah sekolah cepat. Dari masa transit di TK jadi benar-benar menjadi siswa SD. Itu. Dilanjut. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya yaitu bagaimana penentuan kelas di SD Negeri Karangkonang? Seperti yang saya ceritakan tadi, penentuan kelas ya sesuai dengan kelas 1 ya jelas diampu guru atau wali murid kelas 1, ada 1 wali murid untuk itu tadi membimbing, mengarahkan dan sebagai tanggung jawab kelas 1 pokoknya. Begitu tiap kelas diwakili 1 wali kelas. Guru 1 seorang guru sebagai wali kelas. Tiap kelas. Itu. Baik Ibu, terima kasih. Cukup pertanyaan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Oke. Baik Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaannya selanjutnya ya Ibu. Nah, untuk tata tertib siswa di SD Karangkonang itu sendiri bagaimana Bu? Tata tertib di SD Karangkonang tentunya ditata sesuai dengan situasi dan kondisi siswa SD Karangkonang dan keadaan di SD Karangkonang. Ada sanksi, pertama ada tata tertib, yang kedua ada sanksi. Apabila tidak sesuai anak-anak tersebut melanggar atau semua warga yang melanggar tata tertib, tentunya diberi sanksi-sanksi tertentu.
Tata tertib itu selalu tata tertib itu pembuatannya sesuai dengan komitmen sama komite, juga guru-guru di situ, juga lah wakil dari warga masyarakat situ untuk menentukan tata tertib di situ. Gitu. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Tadi kan dikatakan bahwa ada tata tertib, terus ada sanksi juga. Nah, bagaimana sih Ibu penanganan jika ada siswa yang melakukan pelanggaran? Ya, tentu saja anak-anak yang melakukan pelanggaran diberi sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Misalnya anak tersebut merokok. Misalnya ya, kenakalan anak itu misalnya merokok. Padahal lagi anak yang merokok tentu diberi sanksi pertama, ditegur dulu. Diarahkan, ditegur. Lah sanksinya apabila anak kok selalu melanggar, kok ketahuan oleh gurunya, ya sesuai dengan komitmen ataupun sanksi yang ada. Kok tidak sampai misalnya ini, kok sampai tidak dapat ditangani, ya orang tuanya didatangkan. Kok sampai orang tuanya didatangkan tidak ada perubahan misalnya, ya sampai kita hubungan dengan yang berwajib. Misalnya, tapi alhamdulillah aman-aman. Semua siswa yang ada di sini tidak pernah ada yang melanggar tata tertib. Tata tertib yang jelas misalnya mengenai disiplin waktu. Anak-anak bahkan sebelum pukul 6:30 aja sudah datang di sekolah. Sebelum gurunya datang, ya anak-anak datang lebih dahulu. Itu antaranya tata tertibnya seperti itu. Nanti bisa dikutip kalau perlu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah ekstrakurikuler di SD Negeri Karangkonang itu sendiri, Bu? Ekstrakurikuler ada banyak. Yang pertama, ekstrakurikulernya yang wajib adalah pramuka. 2, BTQ, tiap sore seminggu 3 kali, Selasa, Rabu, Kamis. Itu anak-anak ada yang namanya baca tulis Quran. Nah, BTQ itu yang didirikan di sekolah tersebut. Untuk ekstra yang lain, yang yaitu seperti seni suara daerah. Mocopat, karena andalannya di SD sini itu mocopat. Ekstra mocopat, saya sendiri yang pelatih. Itu jadi ekstra andalan. Tuh. Aja diguyu, bener iki. Lalu dapat juara kalau nang mocopat dari SD sini. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu prestasi apa saja yang pernah diraih oleh siswa SD Negeri Karangkonang itu sendiri, Bu? Banyak sekali. Bahkan mungkin saya tidak hafal kalau suruh menyebutkan satu persatu. Semua hampir segala bidang pernah mendapat juara. Yang jelas yang dapat juara andalan itu sampai tingkat Jawa Tengah itu dulu itu memang non akademik dari Kriya Anam, FL2SN Kriya Anyam waktu itu sampai tingkat Jawa Tengah. Nah, itu yang tingkat kalau akademik OSN, LLC, LCC, OSN, matematika, terusan siswa prestasi kerap kali. Tapi walaupun itu di tingkat kecamatan, kabupaten itu yang jadi kenangan itu waktu itu murid 13 dapat juara umum tingkat kabupaten dengan nilai Tanas Murni waktu itu ya. Itu waktu tahun 2013 itu puncaknya itu saatnya Putri itu, teman-temannya Putri dan teman-temannya itu menjuarai juara umum Kabupaten Pati.
yang juara tertinggi juga itu kabupaten dari SD 13 anak tadi. Itu yang jadi kenangan yang tidak terlupakan, itu saatnya Putri dan teman-temannya itu. Itu terus sampai sekarang, kemarin walaupun saat pandemi masih bisa berbicara dalam kancah FL2SN karena tidak ada lomba yang lain, masih bisa, masih juara 1 kecamatan Kria Anyam tadi. Di kabupaten belum dapat juara, tapi juara 1 kecamatan. Tuh. Pokoknya setiap kancah event-event lomba pasti selalu memunculkan kemenangan lomba-lomba. Itu walaupun keadaan yang sederhana, sekolahnya itu tadi. Mungkin kalau disurvei Kabupaten Pati itu profil sekolahnya ya amat sangat sederhana, tapi alhamdulillah tetap kondusif baik dalam pembelajaran maupun dalam hal apapun. Tuh. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Cukup pertanyaan yang dapat saya ajukan. Mungkin setelahnya teman saya akan mempertanyakan Ibu. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya, saya akan menanyakan terkait manajemen personalia, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, itu bagaimana manajemen personalia di SD Karangkonang? Manajemen personalia di SD Karangkonang, ya mereka menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sesuai misalnya guru agama yang yang jelas sesuai dengan mapel yang diampu, guru kelas juga dengan tugas dan kewajiban sebagai guru kelas, membimbing kelasnya berlomba-lomba dalam kebaikan yang jelas, saling mengasih, asah dan asuh. Itu tentunya tiap personalianya. Begitu setiap guru saling kolaborasi, sharing tentunya, yang kurang minta petunjuk yang lebih minta, begitu sebaliknya. Jadi tidak ada, situasi tetap kondusif, berjalan kondusif. Yang kurang dibantu yang lemah, dibantu yang kuat dibantu yang kurang, yang kuat ya tetap mempertahankan gitu, mengembangkan lagi gitu. Baik, selanjutnya bagaimana pengelolaan personalia di SD Karangkonang sendiri, Bu? Pertanyaan itu tadi tidak pengelolaan personalia. Terulang lagi. Tadi manajemennya, Bu. Sekarang pengelolaannya. Oh, pengelolaannya. Pengelolaannya ya sesuai dengan tupoksi tadi, setiap guru mengelola muridnya masing-masing, tiap kelas, setiap guru bertanggung jawab atas kelas yang diampu. Itu pengelolaannya. Misalnya guru kelas 6, ya saat ini membuat rapat, ya jelas wali kelas 6 yang bertanggung jawab membuat rapat kelas 6. Begitu juga kelas 5, 4, 3, 2, dan 1, dan seterusnya. Untuk guru mapel biasanya itu kan punya daftar nilai sendiri. Selain punya daftar nilai sendiri, dia terus langsung melaporkan atau menyetorkan ke guru kelas masing-masing. Misalnya Gelurah Laga mengajar kelas 1 sampai 6 kan, itu setiap wali kelas murid kelas 1 sampai 6 ya diberi nilai dari guru mapel tersebut. Begitu juga untuk agama dan lain-lain yang diampu oleh guru yang lain, ulog dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Yang bertanggung jawab adalah guru kelas, wali kelas. Gitu.
Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan sekolah jika kekurangan guru? Sudah biasanya di mana saja yang namanya kekurangan guru tentunya juga ya ambil tenaga honorer, tenaga wiyata bakti, bahkan saat ini sudah yang melamar pirang-pirang. Banyak sekali yang melamar, tinggal kebutuhan sesuai dengan itu tadi kebutuhan. Ambil. Nah, kalau memang kurang guru ya kita ambil honorer. Itu. Ya, untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana peningkatan SDM di SD Negeri Karangkonang sendiri, Bu? Peningkatan SDM, Bu, sumber daya manusianya. Peningkatan sumber daya manusia. Ya, terima kasih. Alhamdulillah mengenai peningkatan sumber daya manusia dari gurunya ya, sumber daya dari tendiknya ya, tenaga pendidik ya, itu SDM-nya semua berijazah S1 yang jelas. Minimal S1, ada yang S2 juga, tapi minimal S1. Itu tandiknya. Adapun sumber daya yang lain misalnya, maksudnya sumber daya tentang biaya ya, misalnya ya. Itu tadi kan sumber daya tentang pendidikan, tendik, tenaga, dan pendidikan. Kalau tentang biaya, apabila mungkin ada kekurangan ya mencari donatur-donatur dari masyarakat setempat, misalnya alumni atau apa, itu sumber dayanya dari itu. Gitu. Baik Bu, mungkin cukup itu pertanyaan dari saya. Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saya nggih, Bu. Ya. Sebelumnya izin tanya mengenai tata tertib pegawai. Nah, itu tata tertib pegawainya bagaimana ya, Bu? Tata tertib pegawai sesuai dengan kode etik ya tentunya ya. Tata tertib pegawai sesuai dengan kode etik sudah ditentukan oleh pemerintah, sudah ditentukan oleh tentunya atasan ya. Sesuai dengan kode etik, kalau guru sesuai dengan kode etik guru. Nah, mengenai pegawai-pegawai yang lain misalnya apa itu? Tadi seperti kebun itu apa ya? Penjaga misalnya. Itu ya kalau itu ya sesuai ya dengan kepala sekolah yang tentunya saat ini kan belum PNS penjaganya, itu ya yang membuat peraturannya ya kepala sekolah dan pokoknya warga masyarakat semua komitmen sehingga menjadi satu peraturan itu yang harus ditaati. Oke, baik Bu. Jika ada kalau misalnya ada pegawai yang melanggar nih Bu, adakah sanksi pelanggarannya Bu? Tentunya harusnya ada, tapi sampai saat ini SD Karangkonang satu pun belum ada yang pernah melanggar. Itu tadi karena juga tendiknya alhamdulillah di lingkungan desanya sendiri. Jadi mau melanggar bagaimana? Tentunya kan inginnya meningkatkan prestasi di desanya. Jadi ya berusaha berlomba dalam kebaikan, jadi tidak ada yang melanggar. Sampai saat ini belum pernah ada yang melanggar. Itu. Oke, baik Bu. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya Bu, kalau misalnya pegawainya itu kalau guru itu jenjang karirnya S1 seperti itu ya Bu? Ya. Ya.
pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai itu, Bu? Bagi yang sudah PNS tentunya, ya, kesejahteraan itu kan sudah diatur dari gaji pemerintah tentunya. Dan untuk yang honorer, ya dengan kemampuan keuangan yang ada. Misalnya setiap honorer per bulan diberi berapa. Tapi yang niatnya dia itu berwiyata bakti, membaktikan diri, mengabdi, ya alhamdulillah barokah walaupun sedikit. Mungkin tahun depan diangkat jadi PNS. Saat ini P3K. Alhamdulillah membaik satu persatu. Demikian saat ini SD Karangkonang yang wiyata tadi sudah lolos tes mengikuti P3K kemarin. Tinggal nunggu pengrekrutan, pemberkasan dan lain sebagainya. Terus? Pertanyaan selanjutnya ini mengenai manajemen layanan khusus, Bu, terkait perpustakaan dan UKS. Nah, di SD Karangkonang ini di SD Karangkonang ini ada perpustakaan atau UKS enggak ya, Bu? Ada apa? Kesepakatan apa? Perpustakaan atau UKS. Oh ya tentu. Perpus walaupun sederhana, ruangannya sangat sederhana, ya tentu ada. UKS ada, semua ada. Walaupun sangat sederhana. Untuk cara pengelolaan perpustakaan sendiri, siapa yang bertanggung jawab nih, Bu? Perpustakaan dikelola oleh Tendik Perpus. Ya kali ini ya ada seorang tenaga keperpustakaan, kebetulan dia juga sarjana Perpus, jadi menjadi ketua Perpus di sini. Fasilitas yang ada di perpustakaan itu di SD Karangkonang ada apa saja, Bu? Fasilitasnya dulu itu pernah mendapat dropping bantuan buku, ya sebanyak berapa ya, yang jelas itu kan mendapat drop dari pemerintah kalau masalah buku-buku dan lain sebagainya itu ya. Itu terus mungkin ya dari mana ya, dari itu apabila mungkin ada yang penelitian PTK di situ ditambahkan jadi di situ, atau mungkin dari buku-buku yang lain yang kiranya dapat ditambahkan di situ. Itu. Iya, baik, Bu. Untuk siswanya sendiri, apakah antusias terhadap perpustakaan itu, Bu? Sangat antusias sekali, bagus. Orangnya boleh dicontoh. Kerjanya bagus, energik, entengan, teliti, cerdas. Nah, itu inspiratif pokoknya. Baik, Bu. Untuk UKS sendiri, pengelolaan UKS itu yang bertanggung jawab pegawai dari SD Karangkonang sendiri juga, Bu? Kalau UKS ya jelas guru penjagas, guru PJOK yang jadi ketua UKS-nya. Itu biasanya setiap tahun itu mengirim dokter kecil ya untuk diklat di tingkat kecamatan. Itu biasanya. Tapi musim pandemi ini kemarin yo mau tengok omah apa ora ngono. Yang jelas itu seperti dulu sebelum ada pandemi seperti itu jalannya. Gitu. Berarti
sebenarnya juga ikut mengelola nggih, Bu? Ya, ikut membantu saya, jelas. Kalaupun guru olahraga tadi, misalnya kok waktu itu pernah saya mewakili, karena beliau juga berbenturan dengan tugas sekolah, jadi saya mewakili UKS itu untuk ikut penataran UKS, pernah juga. Oke. Iya, baik, Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Apakah UKS di SD Karangkonang ini bekerja sama dengan unit kesehatan masyarakat setempat, Bu? Iya, jelas itu. Ya, tadi setiap tahun ditatar oleh dokter-dokter puskesmas, tentunya diadakan pembelajaran diklat dokter kecil, begitu bagaimana anak-anak tersebut. Setiap SD begitu berjalan semuanya. Setiap SD mewakili 2 laki-laki dan perempuan biasanya, mewakili 2 sampel anak sebagai wakil dokter kecil yang mengasuh para dokter-dokter puskesmas itu. Jadi ya selalu berkaitan, lalu bekerja sama. Terus ada lomba dokter kecil, itu biasanya itu selalu bekerja sama dengan dinas kesehatan, tentunya. Itu. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Putri. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami, Bu. Dan mungkin kami cukupkan sesi wawancara dari kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu. Sekali lagi karena sudah meluangkan waktunya untuk bersedia kita wawancarai. Oke, iya, terima kasih kembali. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi anak-anakku semua. Jadi ilmu yang bermanfaat atau suatu saat ya semoga itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sangat senang sekali dipercaya untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan dari kepala sekolah. Sebentar lagi jadi kepala sekolah. Amin. Nunggu SK. Oke, terima kasih. Sama-sama anak-anak. Baik, Bu. Terima kasih kembali. Mungkin cukup sekian sesi wawancara dari kami. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Ibu. Semoga dengan adanya wawancara ini mungkin kita bisa menyambung silaturahmi selanjutnya. Dan dengan wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.